Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin nadhari liwajhil karim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyur raufur rahim. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usini wa nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Utsman bin Affan rahimakumullah. Melalui Jumat yang mulia ini, khatib selalu berpesan, khususnya untuk diri khatib pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Mari kita bersama-sama untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. At-taqwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan segala yang telah Allah perintahkan kepada kita, wajtinabu nawahi, dan menjauhi segala larangan-larangan yang Allah tentukan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa manusia, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Allah menciptakan manusia dengan bentuk fisik yang sempurna, dengan bentuk fisik yang indah. Selain itu, Allah juga memberikan akal pikiran, rasa, hawa nafsu, serta syahwat. Ini bentuk kesempurnaan yang Allah berikan kepada manusia. Seperti yang Allah sebutkan, yang Allah firmankan dalam Quran surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan oleh Allah dengan segala sesuatu yang diberikan kepada malaikat, yang diberikan kepada hewan, bahkan yang diberikan kepada syaitan.
Yakni apa? Berupa akal pikiran, berupa syahwat, hawa nafsu. Oleh karena itu maka manusia memiliki kehidupan yang dinamis. Manusia bisa seperti malaikat hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga manusia seperti hewan yang hanya mementingkan keinginan jasmaninya saja. Ataupun manusia bisa seperti syaitan yang mengumbar hawa nafsunya. Sebagai bentuk yang sempurna yang Allah ciptakan, manusia memiliki 4 permata yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yang dikutip oleh kitab Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam, yuzaluha arba'atu asya, ammal jawahir fal aqlu wad din wal haya wal amalus salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia. Ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal yang lain. Apa 4 permata tersebut? Al-aqlu, yaitu akal, ad-din, agama, al-haya, rasa malu, wal amalus salih, dan amal yang saleh. Rasulullah menyebutkan 4 permata tersebut. Al-aqlu. Mal aqlu? Akal adalah alat untuk memahami agama. Sementara agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah kepada manusia. Dan sifat malu adalah pengendali, dan amal salih adalah buah dari akal memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu. Dari 4 tersebut, akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut ataupun mana yang tidak patut, mana yang harus dikerjakan ataupun mana yang harus ditinggalkan. Inilah fungsi daripada akal yang Allah karuniakan kepada kita. Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan akal sebagai berikut. Jauharu ruhaniyun khalaqahu Allah Ta'ala muta'alliqan bi badanil insan yu'rafu bil haqq wal batil. Akal itu apa? Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa akal merupakan permata ruhani, ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan sesuatu yang batil. Itulah akal, permata pertama yang Allah berikan. Permata yang kedua yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, untuk menerima hal-hal yang layak dan pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya dalam keseharian, bagaimana mengendalikan syahwat, bagaimana mengendalikan nafsu. Akal yang sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif atau agama yang lurus,
yang mampu memberikan ketenangan, baik ketenangan lahir maupun ketenangan batin, dan dapat melahirkan sifat pengendali, yaitu malu, serta membuahkan amal yang saleh. Sering kita mendengar al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Permata yang ketiga ini yang Allah berikan, yaitu malu, merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia, yang dapat membedakan antara kita dan hewan, ataupun yang membedakan antara kita dan syaitan. Oleh karena itu maka Ibnu Hajar Al-Asqalani kembali menyebutkan bagaimana membagi malu menjadi dua. Yang pertama, haya'un nafsiyun wa haya'un imaniyun. Haya'un nafsiyun yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, haya'un nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Apa contoh haya'un nafsiyun? Yaitu rasa malu untuk memperlihatkan auratnya, atau rasa malu untuk memperlihatkan anggota tubuh yang seharusnya ditutup. Sifat ini tidak diberikan Allah kepada hewan, yaitu haya'un nafsiyun. Ini Allah berikan kepada semua manusia. Oleh karena itu maka selama manusia masih memiliki haya'un nafsiyun, maka ia tidak akan mau untuk mengumbar auratnya. Sebaliknya, ketika ia mau mengumbar auratnya, maka dia tidak memiliki haya'un nafsiyun yang hakikatnya Allah telah berikan kepada setiap manusia. Sementara haya yang kedua, yaitu haya'un imaniyun. Apa haya'un imaniyun? Ayyamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan min Allah. Yaitu ketika seorang mukmin mampu untuk mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena khaufun minallah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau haya'un nafsiyun Allah berikan kepada semua manusia, tetapi haya'un imaniyun hanya Allah berikan kepada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ini hanya diberikan kepada seorang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah, untuk memahami larangan Allah. Oleh karena itu maka wajar ketika Rasulullah SAW menyampaikan al-haya'u minal iman. Malu merupakan sebagian daripada iman. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Permata yang keempat atau yang terakhir yang Allah berikan kepada manusia, yang dimiliki manusia, yaitu adalah al-amalus salih, amal yang baik. Amalus salih yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Perbuatan yang baik menurut aturan agama Islam. Amal salih ini merupakan buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan, maka membuahkan amal, yaitu amalus salih. Ketika kita gunakan akal dengan baik untuk memahami agama, ketika agama menuntun kita untuk memiliki rasa malu, maka buah dari semua itu adalah al-amalus salih, amal yang baik. Tetapi jamaah Jum'ah rahimakumullah, dari 4 permata yang Allah berikan kepada manusia, yaitu agama, akal, rasa malu, kemudian yang terakhir tadi amalus salih, 4 permata tersebut bisa hilang karena 4 hal lain yang sering manusia lalai melaksanakannya.
Apa? Fal ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yuzilud din wat tama'u yuzilul haya wal ghibatu yuzilul amal salih. Na'udzubillah min dzalik. 4 permata yang Allah berikan bisa hilang karena 4 hal yang sering kita lalai melakukannya. Apa yang pertama? Al-ghadabu yuzilul aqla. Rasa marah yuzilul aqla, menghilangkan akal. Orang ketika marah maka sudah tidak memiliki akal yang sehat. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan la taghdab, faraddada miraran la taghdab. Janganlah kalian semua marah. Wal hasadu yuzilud din. Iri, dengki itu bisa menghilangkan agama. Wat tama'u yuzilul haya. Orang yang memiliki tamak, memiliki sifat serakah, yuzilul haya, bisa menghilangkan rasa malu yang telah Allah berikan kepada manusia. Dan yang terakhir, wal ghibatu yuzilul amal salih. Ghibah, menggunjing, yuzilul amal salih, menghilangkan amal salih. Na'udzubillah min dzalik. 4 permata yang Allah berikan kepada manusia bisa hilang karena 4 hal tersebut. Saya ulangi bahwa al-ghadab, marah, bisa menghilangkan akal. Hasad atau iri, dengki bisa menghilangkan agama. Serakah menghilangkan rasa malu, sementara ghibah, menggunjing, itu bisa menghilangkan amalus salih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu maka melalui khutbah yang singkat ini, marilah kita jaga diri kita. Mari kita betul-betul jaga permata yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu akal, agama, rasa malu, dan yang terakhir amalus saleh. Fa insyaallah kalau kita mau menjaga 4 permata yang telah Allah berikan tersebut, fa insyaallah surga telah menanti kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikul raufur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala, Allahumma adfa' 'anna al bala, Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi was suyuf al mukhtalifa was shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis salat.